Oke, selamat datang di channelnya Baba Sanum. Nah, sekarang kita mau pulang lagi ke Pasir Gudang nih, udah berangkat ya. Oke, jadi semalam yang Messenger ataupun DM lewat Instagram yang sibuk-sibuk katanya nunjukin apa? Kopiannya boleh masuk itu warga negara Malaysia. Ini saya udah tanyakan ini ya, dan juga saya punya soft kopinya tadi mintalah surat apa info terbarunya gitulah ya. Oke. Tapi sebelum kita berlanjut, jangan lupa subscribe channelnya Baba Sanum ya. Udah di subscribe kan? Kalau udah di subscribe, bunyikan loncengnya dan like-nya. Nih kita mau berangkat nih ya. Kita mau berangkat. Kita pakai lagu nih. Kita berangkat kita pakai lagu tapi pakai doa. Oke? Nanti saya jelaskan itu ya, yang ada informasi terbaru. Soalnya saya nanya juga tadi. Yang IC ya macam-macam lah ya. Oke. Ada barang ya? Ya, kursinya banyak yang kosong. Kita sekarang udah di dalam kapal nih. Oh, tuh ya, sepi mas ya. Bisa tiduran ya. Oh tuh, abang tuh. Anak tidur. Sini, biar masuk sini. Nggak tahu Pak, saya tanya boleh tak? Boleh. Itu PCR, ya kan? Itu ya. hidup bila 14 hari apa 7 hari? Kalau untuk internasional 7 hari. Kalau untuk domestik bisa 14 hari gitu. Kalau Batam nanti? Kalau Batam di Batamnya di mana? Di Pelabuhan Batam Center. Ya. Itu berlakunya 7 hari. Dicek validasinya tuh, validasi apa? Expirednya. Ya. Kalau misalnya udah 8 hari gitu kan. Udah 8 hari berarti dia kena karantina 4 hari. Nanti dites lagi tuh. Udah lagi. Ya, dites lagi nanti. Betul ya? Gratis kok. Gratis ya? Iya, gratis. Oke. Ya, untuk pencegahan kalau bawa kelas kopi dari sini PCR itu terus bisa jalan balik. Bisa langsung pulang. Bisa langsung pulang ke Tembilahan dari Sekupang lah. Ferinya langsung. Besok berarti. Iya, esok. Sekarang nggak sempat. Esok lah sekitar jam 8 jam 9 gitu. Itu kelas kopi yang ada pusat PCR macam itu udah berangkat. Ya, langsung keluar. Paling ditanya aja, Bapak mau kemana, ini kayak gitu aja. Orang Tembilahan tuh ya. Nah, dua orang. Nih, sama Mas siapa Mas? Mas Suraji. Mas Suraji, pakai permin. Oke. Perminnya sambung, potong, cuti apa nih? Ini ya. Ini potong. Oh, udah potong. Udah memo Pasir Gudang ya? Ya, memang Pasir Gudang. Entahlah, itu hari ini. Tiket Memo cancel. Oh. Terus itu tapi aku punya itu oke, udah tahu lah. Udah cakap situ sama migration dia cakap semacam maka boleh itu lalu ini Boleh lah, yang penting ada tiket oke. cancel. Bang. Oh ya, mau pulang kemana? Ini Jawa Timur Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ponorogo.
Kalau nggak di subscribe, kalau nanya-nanya nggak dibales. Iya, itu hari aku tanya-tanya, itu aku tulis kan. Ada apa? Tapi kan udah tahu. Betul. Ya. Oke nih Mas nih jumpa sama saya nih. Nanti nonton ya. Oke, jangan lupa tonton. Ya, saya mau bawa kapal dulu nih, gak enak nih, gantian nanti nih. Tuh. Oke ya, gitu aja nih ngobrol-ngobrol sama penumpang nih. Gak ada dipersulit, ini real ya, penumpang asli nih. Datanya nggak yang bohongan atau apa. Ini dari Pasir Gudang Batam Center, oke? Ya, nanti kita lanjutin lagi. Oke, sekarang kita udah balik lagi di Batam, tepatnya di Batam Center ya. Tadi saya udah ke Malaysia nih. Jadi semalam kan banyak tuh yang messenger saya, DM Instagram saya, Bang katanya ada prosedur masuk ke Malaysia dengan visa ikut istri atau suami sudah bisa apa masuk Malaysia tanpa surat kelulusan kan. Sebetul saya pun bingung kan, belum dapat info. Biasanya kalau ini dia WhatsApp langsung kan, agen nih biasanya kan, WhatsApp, bis itu tolonglah nanti dikasih tahu di YouTube-nya gitu. Kok ini belum ada pemberitahuan. Jadi saya nih bertanya langsung ke imigrasinya Pasir Gudang. Kebetulan ada pas ketua ininya lah, ketua pengarahnya lah. Kalau di sini bahasa sini apa ya, mungkin ketua kepala unitnya lah, gitu ya. Jadi saya bertanya, dikasih ini print out ini ya, dikasih print out ini. Jadi gini, jadi yang semalam tuh yang sibuk-sibuk prosedur orang warga negara Indonesia bisa masuk tuh, rupanya bukan warga negara Indonesia yang boleh masuk ke Malaysia ya, bukan. Itu nih, ini contoh kertas ya, print outnya ya. Saya dikasih langsung sama imigrasinya ini ya. Kebacakan ya, nanti saya bacakan, tenang aja. Nanti saya kasih tahu. Saya pun tadi dikasih pengarahannya juga sama dia, tolonglah kasih tahu katanya kan, soalnya kamu punya channel YouTube-nya, biar tahu, biar nggak ini, biar nggak apa, biar nggak salah paham ya, karena kan beda bahasa Melayu sana kan, Malaysia sama kita kan. Jadi saya bertanya langsung aja lah sama apa imigrasinya. Jadi gini, prosedur yang baru itu untuk orang Malaysia, warga negara Malaysia. Nih ya, saya bacakan di sini. Prosedur terkini bagi warga negara Malaysia yang ingin keluar negara dan masuk semula ke Malaysia gitu. Dengan segala hormatnya, saya merujuk kepala perkara di atas, dimaklumkan bahwa Jabatan Imigresen Malaysia JIM ya telah mengeluarkan arahan berkenaan prosedur warga negara Malaysia. Ya, warga negara Malaysia di buletin ya, bukan warga negara Indonesia nih, warga negara Malaysia yang ingin keluar negara dan masuk semula ke Malaysia melalui surat arahan rujukan. Nah, inilah surat rujukannya nih ya, bertarik 10 September 2020. Sehubungan itu, berikut merupakan prosedur terkini bagi warga negara Malaysia yang ingin keluar negara dan masuk semula ke Malaysia dalam tempo Perintah Kawalan Pergerakan PKP seperti berikut ya. Prosedur keluar negara ini untuk warga negara Malaysia. Kategori yang tidak perlu memohon kelulusan dari JIM nih ya. Nih. 1. Diplomat dan petugas di kedutaan Malaysia yang ingin bertugas di luar negara, termasuk tanggungan masing-masing ya. Tuh, nih. Yang kedua, nih saya kasih tunjuk dulu. Saya kasih tunjuk dulu ya, saya bacakan ya. Pelajar menyambung pengajian dan baru mendapat tawaran belajar beserta tanggungan masing-masing. Pelajar yang ingin mengambil peperiksaan, pemegang pas jangka panjang di luar negara, pemasutin tetap, pas residen, pas kerja, dan lain-lain. Bekerja dengan syarikat,
petroleum dan syarikat perkapalan dan perlu sign on ke atas kapal di luar negara. Baru mendapat tawaran bekerja gitu. Mengiring pelajaran untuk belajar, pengiringan terhadap kepada 2 sahaja gitu ya. Jadi ini kategorinya, kategori yang dinyatakan di atas tidak memerlukan surat kelulusan dari Jabatan Imigrasi Malaysia. Nah, ini kategori yang perlu memohon surat kelulusan untuk keluar ya. Misalnya mau ke Batam, mau ke mana gitu ya, ke negara lain ya, bukan ke Indonesia aja gitu. Menghadiri mensyurat, seminar, pameran, urusan perniagaan, urusan kecemasan. Dia harus lapor dulu, dia harus izin dulu nih ya. Nanti dikasih surat kelulusan. Kategori tidak dibenarkan keluar, melancong atau bercuti, lawatan biasa ke atas ahli keluarga gitu loh ya. Nah, ini prosedur masuk semula. Warga negara Malaysia yang berada di luar negeri atau diberi kebenaran keluar dalam tempo PKP adalah dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon surat kelulusan. Nah, jadi warga negara Malaysia nggak usah minta surat kelulusan untuk masuk gitu atau untuk keluar ya. Warga negara Malaysia dari negara yang disekat atau pemegang pas lawatan jangka panjang dari negara yang dikenakan sekatan dibenarkan masuk ke Malaysia walaupun pernah keluar dalam tempoh PKP. Ini khusus nih ya, warga negara Malaysia. Ya, ini pun warga negara Malaysia. Jadi nggak ada warga negara Indonesia itu nggak ada ya. Nah, ini udah. Nah, ini ya. Ini prosedur bagi warga negara Malaysia yang ingin keluar negara dan masuk semula ke Malaysia nih. Ini prosedurnya, ini keluar negara ya, ini keluar negara. Ini kategorinya. Diplomat dan petugas kedaulatan Malaysia yang ingin bertugas di luar negara, termasuk tanggungan masing-masing. Ini dibenarkan tanpa mohon kelulusan, dibenarkan nih tanpa surat kelulusan keluar. Pelajar menyambung pengajian dan baru mendapat tawaran belajar beserta tanggungan, nih dibenarkan nih ya. Pelajar yang ingin mengambil pemeriksaan, nah ini ya, tuh nggak usah minta surat kelulusan. Jadi nomor 4, pemegang pas jangka panjang di luar negara, pemastautin tetap, pas residen, pas kerja dan lain-lain. Ya, tuh, ini ada tandanya semua. Bekerja dengan syarikat petroleum dan syarikat perkapalan. Perlu sign on ke atas kapal di luar negara. Ini nggak usah ada surat kelulusan. Baru mendapatkan tawaran bekerja, tidak tanpa surat kelulusan juga ya. Menghadiri seminar, pameran. Nah, ini harus ada surat kelulusan. Melancong, bercuti harus ada surat kelulusan. Lawatan biasa ke atas ahlian keluarga tidak dibenarkan keluar ya. Melancong, bercuti itu tidak dibenarkan keluar. Tidak pernah keluar dari tempoh PKP. Nah, kategori tidak pernah keluar dalam tempoh PKP dibenarkan tanpa surat kelulusan. Nah, jadi gini ya. Jadi ini kan untuk warga negara Malaysia atau PR ya, PR Malaysia ya, IC merah gitu ya. Banyak yang bertanya juga, Bang, PR itu memang tidak dibenarkan keluar Malaysia ya, yang PR Malaysia. Tapi kalau orang Malaysia punya PR Indonesia, itu dibenarkan keluar ya. Untuk prosedur Malaysia ya, itu untuk prosedur Malaysia nih, untuk prosedur Malaysia beda lagi untuk Indonesia nih ya. Nih ya, untuk prosedur Malaysia, PR Indonesia atau negara lain boleh keluar. Tapi kalau untuk orang Indonesia punya PR Malaysia, itu tidak dibenarkan keluar gitu loh ya. Nah, sekarang kan warga Malaysia boleh keluar negara dia ya, boleh keluar nih dengan catatan
negara yang mau masuk itu diizinkan apa tidak. Nah, kita berbicara negara Indonesia ya. Kalau warga negara Malaysia mau masuk ke Indonesia melalui Batam ya, contohnya melalui Batam. Kebetulan saya kan kru kapalnya sendiri ya. Jadi tahulah prosedurnya dan harus ada visa Indonesia dan KITAS ya. Izin tinggal terbatas elektronik kayak gitu ya. Nah, nanti saya pun agak kurang paham juga, saya mau panggil yang biasa agent. Jadi agent ini kalau ada orang Malaysia punya visa Indonesia tapi tak punya KITAS-nya lah, KITAS ya, surat izin tinggalnya. Jadi saya telepon dia dulu di counter Pasir Gudang, saya telepon dia dulu. Nanti kalau dia tanyakan ke imigrasi Batam Center, oke, boleh apa tidak? Kalau boleh ya langsung bisa beli tiket. Kalau memang yang tidak boleh ya tidak bisa membeli tiket. Nah, jadi kita tanyakan aja langsung ya ke yang biasa nanya ke imigrasi itu ya. Oke? Oke. Nah, nih inilah dia. Ganteng kan? Tapi saya udah punya anak sama istri ya, gitu. Betul. Itu anak di mana, Mas? Anak ada, Mas. Oh, ada ya. Pokoknya ada. Oh, ada ya. Istri ada juga. Istri ada juga. Oke, jujur tuh ya. Jadi gini aja, kita langsung aja ya. Jadi banyak yang tanya nih, Mas. Banyak yang tanya. PR lagi? Warga negara Malaysia boleh nggak masuk ke Batam gitu? Warga Malaysia ya. Untuk Iya. saat ini kan memang belum ada surat edaran langsung sih dari imigrasi ya. Iya, imigrasi sini ya tentunya Jadi kalau Indonesia ya. Malaysia itu harus ada KITAS sama Oh, visa. KITAS. Ya. Nah, ini ya, yang seperti ini ya. Ini ya. Jadi kalau memang sih yang dari Malaysia itu kan mengizinkan, ya kan? Cuman negara tujuannya itu boleh apa enggak? Kan gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia sementara ini untuk warga Malaysia, nah itu harus punya KITAS. Boleh ditunjukkan? Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini pisahnya nih. Ini pisah Indonesia nih. Nah, ini pisah Indonesia. Oke. Jadi gini ya. Dia ada pisah nih, ada pisah. Pisah Indonesia dia ada, belum pernah pakai lah ya. Iya, betul. Belum pernah pakai. Kebanyakan kan orang Malaysia banyak juga lah yang nikah sama orang kita. Kebetulan surat-surat menyurat untuk sijil pernikahannya belum lengkap, mungkin keburu lockdown gitu ya. Jadi dia nih mau jemput istrinya, bukan mau jemput ya, mau jumpa istrinya gitu kan. Mau jumpa istrinya di Indonesia ini. Iya. Nah, anggaplah di Batam gitu ya. Banyak yang tanya nih, di Batam, istrinya stay-nya di Batam gitu ya. Jadi dia punya visa nih, dia ada visa. Jadi nggak ada KITAS-nya ini gimana, Mas? Nggak bisa juga. Hah? Nggak bisa juga. Ya. Jadi nggak bisa. jadi Karena di situ tertera kalau misalkan ini ada peraturan dia, bukan kami nggak mau ya, itu emang peraturan dari mereka. Soalnya nanti makanya sering kami tanyakan dari pihak sana kan, tanya ini boleh nggak atau nggak. Soalnya nanti kalau ada masalah, jadi yang kena denda itu pihak agennya. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kami tanyakan dulu Nggak nih. sembarangan Iya, juga ya. cuman sampai saat ini memang harus ada KITAS karena memang belum diizinkan selain warga kita untuk masuk Indonesia gitu. Gitu ya. Ya. Kecuali mungkin langsung hubungin pihak mana Putrajaya ya. Putrajaya untuk buat permohonan ke sini untuk jemput misalkan anaknya atau istri. Kemungkinan bisa, kemungkinan. Nah, itu tanya lagi kalau di Malaysia tanya sama dia. Kalau di sini nah memang belum bisa. Sedangkan tanggal 7 bulan September ini kan undang-undangnya dia udah keluar ya. Undang-undangnya udah keluar bahwa orang Indonesia mempunyai pas lawatan apa aja tidak boleh masuk, ya kan? Betul. Jadi serba salah Jadi cintanya gimana itu ya? Jadi kalau mau masuk Indonesia, jadi harus ada ini ya. Ini dibuat ini ada ini kita ini mungkin dibuatnya di mana nih ya?
pengeluarannya di kedutaan ya. Kedutaan Indonesia yang ada di Malaysia, di mana tuh ya? Nah, silahkan cari sendiri gitu ya. Nanti prosedurnya apa aja, nanti saya cari tahu lagi nih ya. Kebetulan kita sini, ini kemarin ada bapak ini orang Malaysia, cuman kerja di Indonesia, dia punya visa Indonesia dan punya kitas, jadi dia bisa masuk Indonesia gitu kemarin tuh ya. Nah, gitu. Jadi singkat cerita nih ya, kalau misalnya tetap ya gitu. Iya ya, kalau nggak ada ini ya, kalau nggak ada kitas nih ya. Nggak bisa kalau nggak ada Ya, kitas, untuk karena- warga negara Indonesia untuk harus ada kitas. Karena di surat edarannya udah jelas selain warga Indonesia belum Nggak bisa boleh. masuk, ya kecuali yang harus ada kitas udah jelas. Jadi Gitu. untuk yang lain-lain tetap belum bisa. Oh gitu. Jadi ini apa? Banyak nih yang di Messenger, yang di DM katanya dapet dari mana? Dari jabatan imigrasi Malaysia mau mengeluarkan pas apa orang Indonesia lah, ibaratkan gitu, jangan pakai bahasa Melayu dulu ya. Ini kurang paham juga karena orang Jawa bilang kan. Betul. Jadi katanya ya, intinya gini aja, katanya orang Indonesia ada bisa ikut istri dan suami itu boleh masuk, dan ada juga di situ ada tertera PR Malaysia boleh masuk gitu. Memang udah boleh masuk kalau PR sekarang ya. Iya, sekarang. Enggak, kalau bisa ikut istri atau suami boleh masuk. Yang kedua, permit kelulusan sekarang udah boleh masuk nih, banyak nih kan dari Instagram, dari ini. Itu betul nggak Mas kabarnya itu? Kalau yang dari sini lah ya. Kalau dari sini ya, biasanya Dari dari agen sana itu ngasih info ke sini. Kalau memang orang ini boleh masuk, cuman belum ada memang. Oh kan? Nggak Jadi, ada kan? jadi kami nggak berani bilang, oh iya surat itu betul, oh iya ini surat ini salah. Karena memang apa ya istilahnya, biasanya kalau memang ada perubahan peraturan baru, Iya. agen Malaysia itu pasti langsung emailkan bentuk PDF itu peraturan terbarunya. Ya seperti inilah saya seperti dikasih ini ya. Nah, Seperti ini pasti cuman dikasih sampai saat dengan ini, baru. detik ini memang belum. Oh gitu ya. Iya, saya pun bingung. Aduh, gimana nih ya? Tadi saya tanyakan juga, nggak ada lah katanya kan. Sama ketua ininya pun, ketua imigrasinya pun belum ada lah gini-gini. Mungkin itu, nggak tahu juga sih ya dapat info dari mana. Tapi ya kayak kalau yang di Jawa sana mendengar kayak gitu nanti datang ke sini kan, kasihan kan. Udah ongkosnya mahal naik pesawat dari sana. Makanya, habis itu di situ tertera lagi permit boleh masuk dengan catatan ada surat kelulusan seperti yang kemarin itu. Padahal kan sampai sana saya langsung bertanya, penasaran gitu ya. Makanya saya sini nanyain lagi apakah agen sini atau agensi sini dapat surat lah print outnya kayak gini nggak gitu, yang resmi ya, yang resmi gitu. Gimana gitu yang resmi dari Malaysia gitu. Rupanya nggak ada Mas ya? Nggak ada. Sampai saat ini belum ada. Nggak ada ya, sampai saat ini belum ada rupa itu ya. Yang baca berita entah mana-mana mungkin salah artikan, itu bagi warga negara Malaysia, bukan warga gitu juga. bukan warga negara Indonesia. Karena sekarang warga negara Indonesia masuk ke Malaysia, di Malaysianya pun belum ada perubahan prosedur masuknya, masih tidak boleh gitu ya, masih tidak boleh masuk gitu. Jadi biasanya nih ya, biasanya kalau ada perubahan langsung dari imigrasi akan me-email ke agensi yang di Pelabuhan Pasir Gudang ya. Nanti agensi sana nanti langsung ke sini kasih infonya, langsung kasih print outnya. Nanti di counter tiket biasanya langsung di pengumuman gitu ya. Nah, kebetulan saya sekarang punya channel YouTube, baru-baru ini punya channel YouTube. Jadi biasanya agen tuh langsung WhatsApp, biarpun malam, biarpun subuh surat itu datang langsung WhatsApp ke saya. Jadi tolonglah nanti dibuatkan konten. Jadi seperti itu ya kalau untuk prosedurnya, kalau memberitahunya gitu ya. Jadi garis besarnya itu
warga negara Indonesia belum boleh masuk Mas boleh. ya. Belum boleh. Tapi kalau warga negara Malaysia masuk Batam sudah boleh, yang penting ada kitas Ya, itu kitas. sama Kitas visanya sama itu visa. ya. Ya, itu aja. Oke lah, gitu aja ya. Mau pulang juga saya ya, udah jam 3 ya. Pokoknya kalau ada komen ataupun penjelasan saya kurang jelas, di DM aja di Instagram saya di bawah ini ya. Jangan lupa follow Instagram saya dan Facebook saya. Jangan lupa follow juga lah ya kan, biar sama-sama enak kita kalau yang nggak ngerti gitu ya. Kalau mau pesan tiket atau apa, nanti saya kasih tahu di mana ininya biar nggak kena tipu, pokoknya gitu. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Babas Hanum. Salam Babas Hanum.